Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Busyro Muqaddas SHM Hum, kepada yang terhormat Profesor Dr. Sukamta, kepada yang terhormat Ketua PCM Ngaglik beserta jajarannya, kepada yang terhormat Ketua PCA Ngaglik beserta jajarannya, dan yang kami hormati pengurus Joglo Dakwahmu Al-Maskuri serta jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ahmad Dahlan PCM Ngaglik yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua di acara launching Joglo Dakwahmu Al-Maskuri dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan cahaya Islam atau cahaya kebenaran dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Dan semoga kelak kita menjadi umat yang mendatangkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Irfan Hilmi selaku MC pada acara pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah. Keempat, sambutan dari Ketua PCM Ngaglik. Kelima, sosialisasi kegiatan Joglo Dakwahmu Al-Maskuri. Dan yang keenam adalah tausiah oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Busyro Muqaddas SHM Hum. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara launching Joglo Dakwahmu Al-Maskuri pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Alwis Al-Korni dengan membaca surat Ali Imran ayat 104 sampai 108. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم
Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alwis Al-Korni atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Qur'an, acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngaglik yang akan diwakilkan oleh Bapak Profesor Dr. Sukamta. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Muhammad Busro Mokodas, segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngaglik, pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Ngaglik, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Ngaglik, pimpinan cabang Nasyatul Aisyah Kecamatan Ngaglik, dan segenap Kokam se-Kecamatan Ngaglik, warga Muhammadiyah khususnya Kecamatan Ngaglik dan juga sekitarnya, rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia siang dan sempat kita pagi ini tadi bisa menyelenggarakan pengajian Ahad Pagi rutin setiap hari Ahad, dan kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Ini adalah launching Joglo Muhammadiyah yang ada di Dusun Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik. Salam dan sholawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas risalah teladan dari beliau, kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan juga dengan benar. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat kepada lingkungan kita masing-masing, sehingga kehadiran kita dirindukan oleh masyarakat, kepergian kita ditangisi oleh masyarakat, dan itu semua menunjukkan bahwa kita bisa menjadi pribadi Muslim Muhammadiyah yang bermanfaat untuk lingkungan di mana kita berada. Saya mewakili Pak Wildan yang saat ini sedang sakit, ya. Mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan bersama satu putranya yang juga sedang sakit. Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Mokodas, yang bersedia untuk memberikan tausiah dan juga merestui adanya Joglo Muhammadiyah ini untuk menjadi joglo dakwah yang dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngaglik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan cabang, ya, baik teman-teman di PCM Ngaglik, PCA Ngaglik, PCPM, PCNA, dan Kokam yang telah mendukung adanya gerakan untuk dakwah di Kecamatan Ngaglik dan sekitarnya ini. Mudah-mudahan nanti dakwah kita semakin diterima oleh masyarakat dan semakin banyak warga Kecamatan Ngaglik yang semakin tertarik dengan dakwah Muhammadiyah ini. Ayat yang dibacakan oleh Qori tadi sungguh luar biasa, dan itulah yang harus kita jadikan pegangan dalam dakwah ini. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-104, dan redaksinya mirip dengan yang ada di Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-110. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang redaksinya bersama dengan di ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang mengajarkan kepada kita, jadilah kita ini bagian dari umat terbaik, dari umat manusia yang ada di dunia ini, menjadi umat terbaik yang selalu akan mengajak untuk berbuat baik, kemudian mengajak untuk menjauhi yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua tadi kita bungkus dengan keimanan kepada Allah supaya tidak saja menjadi amal baik yang putus di dunia, tapi menjadi amal baik yang berlangsung kebaikannya itu sampai bisa dinikmati saat kita sudah menghadap Allah
di akhirat. Dan itulah sebaik-baiknya manusia, yang perbuatan baiknya diterima oleh semua manusia ketika kita masih hidup, mereka bisa memanfaatkan kebaikan kita, dan kita pun masih bisa memanfaatkan kebaikan itu ketika kita sudah berada di akhirat. Nah, maka saya kira ayat tersebut tidak saja pantas untuk dibaca, tapi pantas kita renungkan, kita kaji, dan kita amalkan sebagai pendakwah-pendakwah Muhammadiyah yang selalu mengedepankan untuk mengajak perbuatan baik. Dan jangan lupa yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, yang ini perlu keberanian untuk kita melakukannya. Kalau amar ma'ruf itu perlu modal untuk berbuat amal ma'ruf, dan ini ukurannya adalah sesuai kemampuan kita masing-masing, seperti penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan tentang haqqa tuqatih, bahwa ukuran maksimum kita berbuat baik adalah semampu maksimum yang kita mampu. Tapi ketika menjauhi yang mungkar atau menjauhi yang menjadi larangannya tanpa kompromi, dan ini butuh keberanian dari kita dalam dakwah ini untuk menjalankan yang tanha anil mungkar itu. Nah, maka marilah kita bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian, ya, khususnya para anak-anak muda ini, tingkatkan keberanian kita ya untuk melakukan yang kedua ini. Saya kira kalau yang pertama itu sudah sangat banyak juga ya yang melakukannya. Amal ma'ruf itu banyak disukai ya. Banyak sekali orang yang tertarik dengan amal ma'ruf. Ya, amar ma'ruf. Tapi sedikit yang tertarik dengan wa tanhauna 'anil munkar. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan kedua dakwah ini, baik mengajak kepada kebaikan maupun mengajak untuk menghindari keburukan atau menghindari kemaksiatan atau menghindari kejahatan. Itu saya kira Bapak dan Ibu sekalian, sambutan singkat dari saya mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngaglik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Busro Mukodas yang berkenan untuk memberikan tausiah dan pengarahan pada kita semua pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, dan mohon maaf kalau ada kekhilafan dari apa yang saya sampaikan. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Sukamta atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sosialisasi kegiatan Joglo Dakwah Al-Maskuri oleh Ketua Pengurus Bapak Tito Yuwono ST MSc. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Dr. Busro Mukodas, Ketua PP Muhammadiyah. Yang kami hormati pimpinan PCM dan jajarannya, dan juga yang kami hormati jamaah pengajian akad pagi dan peserta launching Joglo Dakwahmu Al-Maskuri pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, di bulan yang mulia, di 10 hari awal bulan yang mulia, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka yang pertama menghadiri kajian rutin akad pagi, yang kedua bisa menghadiri acara launching Joglo Dakwahmu Al-Maskuri ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang saya cintai, pada sesi ini saya akan menyampaikan terkait dengan Joglo Dakwahmu Al-Maskuri. Ini merupakan milik kita bersama, jadi ini bukan milik pengurus, bukan milik siapa, tapi ini milik kita bersama, ya.
kita mengenal lebih dekat supaya kita terbiasa dengan joglo dakwah Ma'al Maskuri dan bisa berpartisipasi di sana sehingga kita mendapatkan banyak kebaikan. Ini joglo dakwah Al Maskuri seperti yang di slide ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, ini adalah logonya. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Budi yang telah mendesainkan logo ini dengan begitu baik. Kemudian nama joglonya, Joglo Dakwahmu Al Maskuri ya. Kemudian joglo dakwahmu ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, adalah wakaf dari Ibu Dr. Nunuk Maria Ulfah dan keluarga. Ya, kita doakan semoga ini menjadi amal jariah yang pahalanya tidak terputus mengalir ya sampai hari kiamat. Karena memang Imam An-Nawawi menafsirkan amal jariah itu berbentuk wakaf, sehingga dengan wakaf ini kemudian kita amanah menggunakan wakaf sebagaimana peruntukannya untuk dakwah, untuk kebaikan dan sebagainya. Insya Allah pahala kebaikannya mengalir ke pewakaf Ibu Nunuk Maria Ulfah dan keluarga. Kita aturkan terima kasih yang tak terhingga dan kita berdoa jazakumullahu khairan kalau Ibu Nunuk Maria Ulfah ada di forum ini dan jazahumullahu khairan kalau tidak ada di forum ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan pahala Ibu Nunuk Maria Ulfah dan keluarga. Sehingga kita yang dipasrai. Jadi wakafnya ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ke PP Muhammadiyah. Kemudian PP Muhammadiyah mengamanahkan pengelolaannya ke PCM Ngaglik. Kemudian PCM Ngaglik membentuk pengurus dan alhamdulillah sudah jadi pengurusnya ya, tinggal di SK-kan gitu. Kemudian lokasinya Bapak-bapak, Ibu-ibu ada di sini. Jadi di peta ini di Jalan Kaliurang KM 12-an setengah ya. Di sini ada pertigaan besi, kemudian ke timur ada Masjid Baitur Rahman Klidon. Kemudian ke timur lagi ini ada perempatan, ini ada lapangan Klidon, lapangan Klidon ada 2 lapangan sini dan sini. Kemudian joglo dakwahmu lokasinya ada pas di utara lapangan Klidon. Ini Masya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau kita di sini di dalamnya ini terasa sangat nyaman, silir gitu ya, karena joglo dakwahmu ini selatan ini adalah open space ya, jadi tidak terhalang udaranya gitu. Jadi nanti kalau kawan-kawan kokam misalnya mau latihan exercise di lapangan ini, kemudian istirahat di joglo dakwahmu ini sangat nyaman saya kira. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu juga kalau mau olahraga kemudian istirahat di joglo dakwahmu Al Maskuri ini juga sangat nyaman gitu ya. Karena letaknya yang strategis gitu. Jadi ini dari pertigaan besi ke timur sampai perempatan, kemudian ke utara. Kalau dari Jangkang ke barat sih. Ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum terbiasa ke ini lokasi di Klidon Sukoharjo. Jadi alamat lengkapnya adalah di Klidon, dusunnya Klidon, kemudian desanya Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Joglo tampak luarnya seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi tadi di lapangannya, kemudian joglonya ini, Masya Allah sangat indah ya, sangat nyaman untuk tempat berdakwah. Ya. Kemudian di sebelah utara joglo ini, ke sana ke utara ya, ini ada kolam ya. Nanti silahkan Mas Hilmi sebagai marepot nanti dikasih ikan ya, supaya nambah lebih asri lagi. Kemudian di sini sebelahnya ada kamar ya, ada 2 kamar yang insya Allah nanti akan ditempati marepot ya. Ini tampak luarnya seperti ini. Kemudian joglo tampak dalamnya Bapak-bapak, Ibu-ibu seperti ini, dan alhamdulillah sudah kita gunakan kemarin untuk pembentukan pengurus dan mengkonsep operasional joglo dakwahmu. Nah, jadi Masya Allah dalamnya juga sangat luas, sangat nyaman untuk berbagai pertemuan dan pengajian ya. Kemudian di sini juga ada kamar Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti semisal ada Ustadz misalkan mengajar kemudian kemalaman nanti bisa menginap di sini dulu ya, di kamar dalam joglo ini.
dalam kamar joglo ini juga ada kamar mandi dalamnya ya, sehingga sangat nyaman. Kemudian di sini juga sudah ada seperti kitchen set ya, di sini yang saya tunjukkan ini, sehingga nyaman nanti ketika ada pengajian untuk persiapan ukur rambainya, konsumsi dan sebagainya bisa di sini. Nah, sehingga ini fasilitas yang menurut saya sudah sangat lengkap begitu untuk pengajian kita, aktivitas di Joglo Dakwahmu ini. Ini adalah beberapa aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu, persiapan konsep Joglo Dakwahmu. Jadi kita Joglo Dakwahmu ini betul-betul serius karena diamanai, kemudian kita bahas bareng bersama PCM Ngaglik, PRM Subarjo, dan juga bapak-bapak PP Muhammadiyah. Dari PP kemarin yang hadir adalah Pak Agus Taufikur Rahman dan Pak Agung Danarto. Kemudian alhamdulillah kita sudah sosialisasi ke pejabat setempat dan izin untuk operasional Joglo Dakwahmu Al-Maskuri ini. Jadi nanti insya Allah kita tinggal menempati dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Nah, di sini tambah alhamdulillah ada Ibu Duko, kemudian ada wakil dari Bapak Lurah, ada Bapak RT, dan alhamdulillah beliau-beliau sangat senang sekali support atas keberadaan Joglo Dakwahmu Al-Maskuri ini, karena dengan adanya ini memang diharapkan untuk memajukan bersama rakyat atau masyarakat di Dusun Ridon, Sukoharjo, Ngaglik dan sekitarnya begitu. Sehingga nanti nggak usah khawatir ketika mau melakukan kegiatan, karena memang sudah ada restu dari RT, RW, Dukuh dan Kades gitu ya. Kemudian apa kegiatannya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi kita sudah mengkonsep kegiatannya, objek dakwahnya dari berbagai macam lapisan masyarakat ya. Ada pemuda ya, kemudian ada juga untuk warga masyarakat umum, untuk ibu-ibu, kemudian juga untuk anak-anak. Jadi lengkap Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini rencananya kegiatan yang sudah kita list. Untuk pemuda kita insya Allah akan mengadakan pengajian terkait dengan pendalaman ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita kaji buku yang di HPT, Himpunan Tulisan Tarjih terkait dengan ibadah. Pesertanya fokusnya adalah untuk Kokam dan pengurus pemuda Muhammadiyah dan pengurus ranting maupun cabang di Ngaglik. Kemudian ada kajian kitab, ini kita peruntukkan untuk warga Muhammadiyah dan masyarakat umum. Jadi kitab pertama yang insya Allah akan disampaikan adalah kitab Hadis Arba'in. Kita pilih Hadis Arba'in karena kitab ini ringkas dan insya Allah isinya sangat komprehensif ya. Isinya hanya sekitar 40-an hadis ya. Dan insya Allah yang akan menyampaikan nanti adalah Ustadz Ari Wibowo. Kemudian juga akan dilakukan pengajian untuk ibu-ibu Aisyah, okay. Jadi nanti khusus untuk ibu-ibu Aisyah bisa mengumpul di sana untuk mengadakan kajian di sana. Tentu dengan topik-topik terkait dengan Aisyah ya, seperti keluarga sakinah, fikih wanita dan sebagainya. Kemudian untuk anak-anak kecil. Untuk anak-anak juga kita ada programnya, yaitu TPA, tahfidz dan tahsin. Sasarannya adalah anak-anak Ridon dan sekitarnya. Insya Allah frekuensinya 2 kali seminggu. Kemudian tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang MC tadi dan juga Mas Alwis yang membaca Al-Quran tadi, insya Allah akan menjadi ustadznya. Dan insya Allah sudah kita persiapkan konsepnya. Nanti ketika PPKM sudah selesai dan memungkinkan untuk melakukan di Joglo Dakwah, insya Allah akan segera kita lakukan. Kemudian selain keagamaan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga ada kajian-kajian untuk pemberdayaan masyarakat, ya, seperti pendidikan, pertanian, peternakan, kesehatan, ya. Beberapa kegiatan yang sudah dihandle sebelum adanya Joglo Dakwahmu Al-Maskuri ini, kalau di Sukoharjo seperti budidaya madu klanceng ya, kemudian juga bagaimana pembuatan magot ya. Magot itu hewan kecil seperti ulat yang dari sampah itu, yang kemudian bisa kita gunakan untuk
makanan ikan dan sebagainya. Ya nanti insya Allah di Joglo Dakwahmu akan lebih tertib lagi, rutin lagi, dan kurikulumnya lebih baik lagi gitu. Nah, ini beberapa kitab yang insya Allah akan segera kita gunakan. Yang pertama adalah Bimbingan Pesan Tarjih yang pertama, ini terkait dengan keimanan dan juga untuk terkait dengan ibadah. Kemudian ini buku Arba'in An-Nawawi, nanti insya Allah akan yang menyampaikan adalah Mas Ari, Ustadz Ari Wibowo. Kemudian nanti juga kalau sudah selesai insya Allah akan kita sampaikan juga Tafsir Al-Muyassar, ya, tafsir Quran yang ringkas. Harapannya memang bisa cepat selesai, dalam artian walaupun tidak terlalu dalam tapi kita tahu makna, kemudian tafsir ringkasnya sehingga kita paham ayat per ayatnya. Yang nanti kita akan sampaikan insya Allah terkait dengan tafsir juz amma dulu, ya, karena dipakai untuk sholat. Bayangan saya kalau sholat itu ketika kita atau imam membaca ayatnya, kita meresapi ayat itu gitu ya. Kemudian setelah meresapi nanti berefek pada kekhusyuan sholat kita dan juga berefek pada amaliyah kita. Gitu. Misalkan imamnya membaca Al-Masad atau Al-Lahab gitu ya, maka kita tahu bahwasanya bagaimana Abu Lahab dan istrinya itu kenapa dia masuk neraka, kemudian lehernya dibelenggu dan sebagainya, kenapa dia seperti itu. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari seperti itu. Jangan sampai imam membaca surat tapi kita tidak tahu maknanya. Kita membaca surat tapi kita tidak memahaminya gitu ya. Contoh juga imamnya membaca surat Al-Ma'un misalnya, kita bisa meresapi ayat di Al-Ma'un itu sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam sholat dan bisa kita gunakan betul-betul Quran itu sebagai petunjuk hidup. Nah, bukan hanya sekedar dibaca betul banyak kebaikan karena satu huruf itu 10 kebaikan, tapi harapannya bukan sekedar itu, tapi Quran kita gunakan betul untuk petunjuk guidance, petunjuk untuk kehidupan kita gitu ya. Dan insya Allah nanti akan kita lakukan juga di Joglo Dakwahmu ini ya, supaya sedikit demi sedikit ya, walaupun kita sudah ada yang sepuh-sepuh gitu ya, nanti insya Allah pelan-pelan ya kita tambah memaknai surat-surat dalam Al-Quran gitu. Insya Allah pengajian yang pertama akan dimulai besok Kamis 22 Juli 2021. Monggo nanti bisa hadir ya. Nanti insya Allah akan kita publikasikan, yakni syarah kitab Arba'in An-Nawawi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ari Wibowo gitu ya. Karena masih PPKM, mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kegiatan Joglo Dakwahmu Al-Mazkur ini lewat online dulu, melalui Zoom dulu. Jadi monggo nanti harapannya kita bisa semua berpartisipasi, kemudian bisa mengambil manfaat dari kajian-kajian ini gitu ya. Kalau sudah khatam, harapannya ini kita istiqomah sampai khatam ya. Jadi 40-an hadis kita khatam, kita resapi maknanya, kita lakukan, kemudian kita berganti kitab. Insya Allah dengan begitu kita akan menjadi pembelajar yang lebih sistematis gitu ya. Kemudian untuk Aisyah juga ada rencana tanggal 5 Juli 2021 akan mulai. Nanti kita tunggu pengumuman lebih lanjut. Kemarin Ibu Ketua PRA Sugarjo sudah merencanakan ya, masih dikoordinasikan dengan kita Aisyah yang lain. Kemudian ini pengurusnya baru sekalian. Penasihatnya ada yang dari PRM, kemudian PCM Pak Wildan, kemudian Pak Kamta, kemudian pimpinan PRM ya, Pak Budiono, kemudian Pak Yetno jadi dari PECM juga, kemudian Pak Jayusman dari sesepuh di Sukoharjo ini, kemudian ketuanya saya sendiri Tito Yuwono ini, kemudian wakil kotanya Pak Toto Suparwoto. Kemudian sekretarisnya Mas Ari Wibowo, kemudian sekretaris duanya Mas Surati, kemudian bendaharanya Mas Oki, ini beliau ketua PCPM Ngaglik ya, kemudian ada Mas Goldi Mahindra,
Kemudian kita juga ada tim media dan publikasi dan media yang insya Allah nanti akan menghandle terkait dengan media publikasi kajian, dan juga nanti insya Allah akan masuk ke ke sosmed gitu ya. Di sana ada Mas Diva, Mas Fajar, kemudian Mbak Akila, kemudian Mbak Farzana ya. Kemudian kita ada Sarpas, Pak Ali Miftah, Pak Panca, Mas Anto, Mas Arif Chandra, dan Mas Mahendra Agni dari PP Muhammadiyah juga masuk sini. Kemudian Humas dan Keamanan kita pasrahkan ke Komandan Kokam Sudarjo, Mas Ari Basuki. Kemudian operasional pendidikan dan dakwah ini personelnya dari kawan-kawan yang terbiasa menangani pendidikan dan dakwah. Seperti Pak Anton Sukarmen itu, beliau adalah pensiunan Kepala Sekolah SD Purwo 1, SD Muhammadiyah Purwo 1 di kota sana. Kemudian Pak Satimen ini masih aktif di SMP Muhammadiyah kota sana. Kemudian Bu Siti Daulah Khairiyati ini beliau dosen UGM Sospol. Kemudian Ibu Nineng ini ketua PRA dan juga guru di SD Muhammadiyah. Ibu Nuri ketua PCA. Kemudian Ibu Ani ini sekretaris PRA. Kemudian Mal Alwis Al-Korni dan Mas Hilmi dari UII ya, insya Allah nanti akan membantu. Juga ada Mas Heri dan Mas Imam Suhermanto. Ini pengurusnya ya. Harapannya kita efektif ya. Artinya program-program yang telah kita rencanakan akan berjalan dengan baik. Mohon maaf, saya sampaikan sumber dana yang diperlukan. Ini sumber dana bulanannya seperti ini, profilnya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Yang namanya kegiatan ya dimanapun ya perlu dana sih. Sekitar total pengeluarannya per bulan di anggaran itu 2.440.000 ya, untuk kepentingan snack, untuk sedikit untuk ustadz dan sebagainya. Alhamdulillah ini ada Mas Ari ya, yang beliau katanya kalau untuk Muhammadiyah saya tidak perlu dibayar ya, tidak perlu ada inilah uang saku gitu ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Mas Ari ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, perlengkapan yang diperlukan adalah seperti dalam tabel ya. Ini saya sampaikan, siapa tahu nanti bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tergerak hatinya untuk beramal jariah sebagaimana Ibu Nunu Maria Ulfah ya. Insya Allah pahalanya mengalir terus ya. Ini ada meja peserta 30, meja ustadz, kursi, TV LCD, whiteboard, pengeras suara, kemudian perpustakaan kita perlukan Al-Quran dan terjemahannya, juga HPT serta buku-buku keislaman. Kemudian keperluan rumah tangga, alhamdulillah kemarin beberapa sudah disupport oleh kawan-kawan PRA, anggota PRA, seperti perangkat dapur, kemudian alat kebersihan juga, masya Allah kelas kemarin juga sudah dikasih oleh PRA. Tapi ada beberapa yang memang belum tersedia ya. Mungkin nanti kalau bapak, ibu-ibu terus sekalian mau ikut partisipasi di sini dipersilahkan gitu. Kemudian untuk media ini merupakan seksi yang sentral juga, karena harapannya memang ceramah ini tidak hanya dinikmati oleh warga Ridwan, Sugardo dan sekitarnya ataupun Ngaglik, tapi juga nanti bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia ya. Harapannya nanti bisa kita upload dengan baik di sosial media yang dipunyai oleh Joko Dakwahmu Al-Maskuri ini ya. Dan alhamdulillah kita sudah buat channel, tinggal isinya ya. Nanti setelah ini yang pertama launching ini insya Allah akan kita upload. Nanti yang kedua pengajiannya Mas Ari, hadis arba'in juga akan kita upload ke sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang terakhir, mari kita gunakan Joglo Dakwahmu Al-Maskuri ini. Yang pertama, sarana untuk istiqomah kita. Salah satu sarana untuk istiqomah adalah kita itu berjamaah, bareng-bareng beramal kebaikan ya. Terkadang kalau sendiri itu cepat futur ya, tapi kalau sering kumpul dalam kebaikan, insya Allah akan terinspirasi untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala. Contoh misalkan saya ketemu Pak Kamto saja sudah terinspirasi untuk keluarga sakinah ya. Ketemu Ustadz Uki sudah terinspirasi tafsir Quran dan sebagainya. Ini baru ketemu, belum belum ada kajian, baru ketemu saja insya Allah sudah terinspirasi ya. Ketemu Ustadz Ari Wibowo, masya Allah sudah terinspirasi. Wah, ini
bacaan kitabnya banyak, kemudian ilmunya dalam dan sebagainya. Nah, sehingga ini kita gunakan sarana untuk istiqomah kita bareng-bareng berjamaah jumpa baik offline maupun online dalam kebaikan. Nah, insya Allah di forum-forum joglo dakwahmu kita itu masya Allah isinya bagus semua ya. Tidak ada yang intinya tidak ada yang keluar dari jalur syariat. Masya Allah, inilah salah satu jalan kita untuk istiqomah. Kemudian yang kedua, mari kita gunakan joglo dakwahmu ini untuk mendulang banyak kebaikan dan pahala. Apapun siapapun kita, maka nanti berpartisipasi sebisa semampu kita, baik sebagai pengurus maupun sebagai peserta. Kalaupun belum jadi pengurus, kemudian mau berpartisipasi, kita persilahkan, misalkan bantu-bantu di joglo dakwahmu nanti ketika sudah operasional offline berjalan gitu. Kemudian yang ketiga, saran untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, salallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan menempuh ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan masuk surga. Dan ini Masya Allah, ketika kita pergi ke joglo dakwahmu, kalau konteks sekarang online pakai Zoom, ya kita berusaha untuk install Zoom, beli smartphone, kemudian kita ikut pengajian, itu juga termasuk dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan masuk surga. Kemudian juga kita terinspirasi Bapak-bapak, Ibu-ibu, man dalla ala khair kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia kebaikannya seperti orang yang berbuat itu. Artinya siapa yang kita dakwai, kemudian yang kita dakwai itu berbuat kebaikan, maka pahalanya juga kembali ke kita. Sehingga jika jamaah sekalian, mari kita bersama-sama sengkuyung bareng joglo dakwahmu Al-Maskuri ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan masyarakat di sekitar kita. Insya Allah masyarakat sekitar kita sudah menunggu ya, menunggu pencerahan dari kiprah joglo dakwahmu Al-Maskuri ini. Jadi nanti jangan segan-segan untuk main ke joglo dakwahmu Al-Maskuri, dan insya Allah setelah hari raya Kurban nanti sudah ada yang menunggu ya, yang menunggu joglo dakwah Al-Maskuri ini adalah Ketua IMM UII ya, Mas Hilmi dan Mas Afan insya Allah. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengenalan joglo dakwahmu Al-Maskuri. Sekali lagi mari kita bersama-sama aktif di joglo dakwahmu Al-Maskuri ini ya. Nanti bisa untuk kegiatan PCM di sana, untuk PCPM di sana, untuk Kokam di sana, untuk Aisyah di sana, untuk PF di sana, semuanya dipersilakan. Bahkan untuk masyarakat umum pun ya, nanti kemarin sudah kita tawari untuk kemaslahatan umat, misalkan untuk rapat RT, untuk rapat RW, kita persilahkan gitu ya, untuk memanfaatkan joglo dakwahmu ini, sehingga joglo dakwahmu ini yang diamanatkan untuk kita gunakan sebaik-baiknya oleh pewakaf Ibu Nunu ini betul-betul kita optimalkan untuk kebaikan, baik untuk kebaikan kita maupun masyarakat pada umumnya. Matur nuwun, jazakumullah khair atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ucapkan sekian, dan ini insya Allah kita semua telah menunggu-nunggu Bapak Dr. Busro Mukodas untuk menyampaikan tausiahnya ya. Kita menanti-nanti tausiah beliau. Kami akhiri, mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tito Yuwono, ST MSc, atas pemaparan kegiatan joglo dakwah Muhammadiyah Al-Maskuri. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan diisi oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Busro Mukodas, SHM Hum. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil Islam binikmatil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Ngaglik beserta seluruh ortom dan unsur-unsur lainnya dan para hadirin yang tercatat 80 yang sekarang ini hadir dalam silaturahim yang mulia ini. Kita bersyukur diberi waras lahir dan batin, mudah-mudahan seterusnya kita dan keluarga besar masyarakat bangsa ini. Yang kedua, saya terima kasih karena diberi kesempatan yang bagus oleh PCM Ngaglik untuk bisa menyampaikan apa yang perlu dalam kaitan mensyukuri dalam rangka peresmian atau istilah kerennya itu launching Joglo PCM Ngaglik. Nah, saya senang sekali itu karena saya bisa merasakan bagaimana seninya aktif di PCM, di PRM. Saya sendiri alhamdulillah sudah pernah 2 periode, berarti 10 tahun sebagai pengurus ranting Muhammadiyah di Nitian. Jadi urusan ranting, urusan cabang itu asik sekali, indah sekali, dan itu kita sehari-hari bergaul, silaturahim, membicarakan, beramal-amal konkret dengan hal-hal yang sangat konkret, tetapi yang konkret yang kita kerjakan di ranting cabang dan seterusnya itu sampai pimpinan pusat secara nasional itu adalah bukan konkret semata-mata, tetapi itu sebagai bentuk aktualisasi, implementasi atau pengamalan ruh atau jiwa, nilai atau value, dan moralitas ajaran Islam yang bersumber pada Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya kaget. Wah, ini dihadiri oleh mantan Kapolri ini. Karena ada nama Pak Tito tadi. Oh, saya kira Pak Tito Karnavian. Nah, tapi pidatonya tidak kalah dengan Pak Tito Karnavian, terutama dalil-dalilnya. Kalau Pak Tito Karnavian karena dulu Kapolri dan sekarang Mendagri, ya tentu fasih dalam bidang-bidang lain sesuai dengan tugas beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini pimpinan pusat Muhammadiyah bersyukur yang luar biasa dan menghaturkan terima kasih kepada pewakif yang tadi sudah disebut, keluarga kita, yang keluarga yang diberi kenikmatan di bidang kesehatan, ya, diberi kenikmatan pula untuk kemudian berupa petunjuk untuk mewakafkan tanah kepada umat Islam lewat pilihannya yaitu Muhammadiyah. Itu kita syukuri. Tentu saja beliau sudah mempunyai satu pandangan mengapa jatuh ke Muhammadiyah. Saya kira itu hal yang benar sekali dan kita bersyukur tambah modal dari beliau, dari para keluarga pewakif itu. Insya Allah juga akan ada pewakif-pewakif yang lain. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak jauh dari apa yang menjadi kewajiban, kepentingan, kebutuhan dasar dari pimpinan, pengurus, dan aktivis PCM sampai dengan kokamnya. Ya, kokam ini salah satu unsur penting, apalagi di saat sekarang ini. Ya, saat sekarang ini, Masya Allah, luar biasa.
peran Kokam dalam kaitan dengan satu hal saja di samping hal yang lain, yaitu penguburan korban-korban COVID yang itu dimuliakan oleh Allah, baik jenazahnya maupun keluarganya yang penuh kesabaran itu, sampai penguburannya itu tidak sedikit berita-berita di medsos yang beredar bahwa peran Kokam itu luar biasa. Mudah-mudahan Korps Kokam di berbagai tempat selalu sehat lahir batin dan diberi kekuatan untuk meningkatkan amaliyahnya. Selamat Kokam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka untuk mensyukuri Joglo PCM ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini menggarisbawahi Profesor Sukamto tadi. Beliau itu profesor yang sungguhan, pakai F, profesor. Nah, dosen senior Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, bukan Profesor HC. Ya, HC itu yang benar adalah honoris causa, profesor kehormatan. Tetapi sekarang ini ada Profesor HC, yaitu humoris causa. Nah, bahkan ada Doktor HC juga, dokter yang HC bener-bener, dan juga ada Doktor HC-HCan, humoris causa. Nah, Mas Kamto ini salah satu contoh yang menarik. Seorang guru besar, orang yang sedang diberi amanat di UMY, kampus yang besar, tetapi aktif di ranting. Nah, ini orang Muhammadiyah seperti itu tidak heran, ya. Ini tadi kira-kira 5 menit yang lalu ada WA masuk, sekilas saya baca dari siapa? Profesor Dr. Insinyur Arif Satria, ya, Rektor IPB, Institut Pertanian Bogor. Itu yang di Bogor itu. Kalau di Jogja ini juga ada IPB, Ikatan Pedagang Beringharjo. Nah, itu beda. Ini yang IPB yang Bogor. Beliau ini menyampaikan berita yang menarik sekali dan indah sekali dan mudah sekali bagaimana cara menawar pedagang-pedagang di musim PPKM ini, ya. Cara menawar pedagang yang berjualan es di pinggir-pinggir jalan itu. Coba seorang rektor tapi memberi contoh yang sangat sederhana sekali, tidak muluk-muluk. Nah, beliau ini juga pengurus PP Muhammadiyah, majelis tertentu, majelis LKP, ya. Nah, jadi ciri orang Muhammadiyah itu, baik itu profesor atau bukan profesor, ya, baik itu rektor atau bukan rektor, siapapun juga itu mencerminkan inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada perbedaan di sisi Allah kecuali dari tingkat bobot takwanya. Dan takwa itu diukur. Ukurannya apa? Antara lain yang ini ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita syukuri, kita resapi terus. Saya menggarisbawahi Pak Tito tadi. Ya, Pak Tito yang bukan Karnavian. Ya, itu apa tadi? Tentang sholat tadi. Tafsir tentang sholat itu penting sekali. Masya Allah dah. Itu bukan soal rutin itu. Itu dampak dari sholat itulah yang sekarang ini perlu kita renungi secara mendalam. Coba satu hal saja. Sholat itu dimulai harus dengan takbir. Allahu Akbar. Pengertian singkatnya, tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada petunjuk yang besar kebenarannya kecuali Allah. Tidak ada sumber rezeki, sumber kekuatan dan lain-lain kecuali Allah. Ya, tapi Bapak Ibu, kita sudah sering memahaminya, mengamalkannya. Sholat itu, tuntunan sholat itu diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Dilihat di belakangnya, ya, dengan ucapan apa? Tidak dengan ucapan Allahu Akbar.
Tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Allah itu memerintahkan dampak dari sholat itu ialah, artinya dengan kata lain, setelah kita sholat itu kita punya kewajiban, kebutuhan, kepentingan untuk menebarkan pikiran-pikiran, amal-amal konkret dalam rangka mendatangkan keselamatan, rahmat, dan barokah kepada umat manusia. Tidak hanya Islam saja. Hukum di sini itu semuanya. Jadi, karena Islam itu apa? Agama keadilan. Ya, jadi disitulah dari sholat saja. Orang sholat itu cirinya habis sholat tidak boleh kepentingan dirinya sendiri. Partainya, apalagi partainya sekarang ini, partai itu sekarang ya maaf ya banyak yang tidak berpihak pada masyarakat, pada rakyat. Ya itu hampir semua parpol. Nah, tetapi pimpinan Muhammadiyah dari ranting sampai pusat, dari pusat sampai ranting di seluruh Indonesia, itu insya Allah amalan-amalannya itu menggambarkan sholat tadi. Takbir, salam kanan kiri. Ini sesuai dengan khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak membawa manfaat. Sesuai dengan hadis juga, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di atas bumi, pasti kamu akan disayangi yang di langit. Allah maksudnya. Ya, barang siapa suka menolong orang dalam kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran, maka orang itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Siapapun juga, asal itu beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam tersebut. Nah, konsep takbir itu apa? Perlu dikaji lewat kitab-kitab. Konsep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa? Perlu dikaji lewat kitab-kitab. Dari bagus sekali tadi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga ingin mengusulkan untuk keberlangsungan pimpinan cabang Ngaglik ke depan, terutama saat-saat nanti suatu saat pasti kita tambah umur itu artinya berkurang umur ya. Jadi orang milad itu diperingati dan segala macam itu sesungguhnya itu peringatan berkurangnya umur itu. Oleh karena itu kalau orang tambah umur mestinya harus lebih siap untuk dipanggil Allah begitu. Nah, ketika nanti pimpinan cabang dan seterusnya pimpinan M. Sleman pada saatnya sudah berkurang pikirannya, tenaganya, dan sebagainya, perlu ada kaderisasi. Dalam rangka kaderisasi itu, tadi Pak Tito bagus sekali agendanya tadi untuk mensyukuri joglo tadi, dari pewakif tadi, tapi juga perlu ada program yang berjangka panjang. Apa itu? Satu saja yang saya usulkan atas nama pimpinan pusat, yaitu hendaklah kaderisasi ulama ini ada di antaranya dan terutama ada yang diprogramkan di PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, yang pusatnya di Yogyakarta, di Jalan Kaliurang, di Masjid Nipik Sari itu, dekat Bapak Ibu semuanya, Wetan Dalan ya. Ya. Itu luar biasa, kami sudah berkali-kali melihat kader-kadernya itu, wah Masya Allah, luar biasa. Terenyuh ya Pak. Wah, terenyuh dalam arti positif, benar. Ikhlas segala-galanya, cerdas, penggerak, dan sebagainya. Muhammadiyah butuh seperti ini, bahkan negara ini butuh orang seperti itu. Jangan orang yang bingung di saat krisis kesehatan, banyak orang meninggal, oksigen sulit dicari, malah bingung. Malah menteri-menteri supaya punya sense of crisis. Nah,
Itu yang ada yang ngomong gitu kan. Nah, itu banyak orang bingung sekarang ini. Nah, PUTM ini penting sekali. Itu sesuai dengan An-Nisa ayat 9, sesuai juga dengan At-Tarim ayat 6. Nah, oleh karena itu, monggo nanti ada program siapa yang dibibit, jadikan bibit di kader sejak awal, sejak SD itu sudah dibombong, bagaimana setelah tamat SD itu entah mu'alimin, entah mana apa itu nama mu'alimat atau MBS dan sebagainya. Setelah itu dikader di PUTM, di samping kader-kader bidang teknologi, bidang pertanian, bidang farmasi, dokter mata. Siapa tahu nanti kalau dokter mata bisa menjadi direktur rumah sakit, ya pada saat jadi direktur tiru-tiru mantan direkturnya tadi, wakaf lagi. Nah, ada ikatan pewakaf kepada Muhammadiyah. Nah, itu yang usul saya konkret yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terhormat, di Muhammadiyah itu ada istilah gembirakanlah umat, dan ini sesuai dengan Al-Quran. Wabasyiril mu'minin. Mari kita di cabang ini yang semakin bergembira, di ranting yang semakin bergembira. Apapun juga posisinya, petani, buruh, tukang parkir, sampai dengan rektor, wakil rektor, dan sebagainya, sama saja di hadapan Allah. Yang membedakan itu tugas masing-masing dan tidak perlu dibeda-bedakan, itu saling melengkapi, begitu. Nah, oleh karena itu saya ingin minta satu contoh. Ini loh, pimpinan cabang, salah satu saja, pimpinan cabang di Jawa Tengah itu mempunyai semangat yang kuat mendirikan kampus. Lu coba PCM, dan setelah berdiri, nanti gambarnya bisa dilihat sebentar lagi saya tampilkan, ibu bapak bisa melihat ini gambarnya nih. Tuh, Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekajangan. Pekalongan itu PDM, Pekajangan PCM. Ya, Masya Allah. barusan jadi itu. Salah satu pimpinannya itu panitianya Mas Farid. Begitu jadi lalu WA kepada Pak Haidar, Profesor Haidar, Profesor beneran itu, ya pakai F, ya. Minta Pak Haidar untuk datang meresmikan gedung itu. Nah, tadi malam ada berita, Pak Farid ini dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi berakhir dengan baik. Coba, itu salah satu contoh saja. Dengan kampus yang semegah itu tingkat cabang loh itu. Itu saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu, sekarang ini kampus Muhammadiyah seluruh Indonesia ada 170. Seluruh Indonesia, biaya sendiri. Hariannya maupun mendirikan gedungnya. Ada sumbangan tapi nggak seberapa dari negara. Yang kedua, berapa perguruan tinggi negeri yang didirikan pemerintah itu? Negara kita ini akan berusia 7 tahun, besok 11 Agustus. Itu perguruan tinggi negerinya 121. Muhammadiyah sudah 112 tahun Hijriah, itu perguruan tingginya 170. Kalau boleh dipertanyakan, loh kalau gitu kualitas mengenai pendidikan ini mana yang lebih berharga, berbobot antara Muhammadiyah dan negara? Nah, itu bisa kita jawab sendiri-sendiri walaupun tidak perlu dipertentangkan, tapi perlu diperbandingkan. Nah, sekarang kembali gini, saya kira gambarnya sudah cukup. Kembali Bapak Ibu, dari contoh cabang Pekajangan itu, saya beberapa kali ke sana itu, waktu saya masih aktif di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya, itu
saya habis maghrib menemui pimpinan IPM di sana. Ketuk-ketuk di rumah. Sampai 3 kali nggak ada yang bukakan. Saya bel, nggak ada yang bukakan. Lalu ada tetangga lewat. Assalamualaikum. Nak, dari mana? Saya dari Jogja, Bu. Cari siapa? Cari Idris, teman saya. Oh, Idris ini itu pengurus IPM di sini ya. Nah, di sini itu begini, Nak. Saya beritahu itu ibu-ibu sudah sepuh begitu. Di masyarakat di sini Pekajangan ini, habis maghrib sampai isya itu tidak ada yang di rumah, kecuali yang berhalangan. Semuanya ke masjid ngaji. Jadi kalau Ananda mau cari Idris itu di masjid saja atau ditunggu nanti setelah isya. Nah, saya cari ke masjid ketemu, sedang ngaji. Nah, apa hubungannya dengan ekonomi? Dengan kesejahteraan, Masya Allah. Pekajangan waktu itu 40 tahun yang lalu itu, ini cerita 40 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada bukti-buktinya. Antara urusan hablum minallah, ke masjid tadi, ibadah mahdhah, dengan ekonominya itu imbang. Nah, ini kehidupan di cabang-cabang Bapak Ibu. Tidak hanya cabang Pekajangan, tapi rata-rata di mana kecuali yang tidak. Ya ada, yang lemes-lemes itu juga ada ya. Ya model Nabi Dawud. Kalau Nabi Dawud betul itu kan sehari puasa, sehari tidak. Tapi ini kalau cabangnya model Dawud itu ada pengurus cabang yang sehari merokok, sehari tidak. Padahal merokok dalam Muhammadiyah itu kan haram hukumnya. Nah, ngurus Muhammadiyah juga jangan model Nabi Dawud. Betul, setiap hari harus. Tapi waktunya ditentukan sebisa-bisanya, dan itu yang kuncinya adalah koordinasi. Di Muhammadiyah itu organisasinya sudah terkenal kuat sekali. Sudah otomatis ya, tidak saling menunggu. Maka saya tampilkan tadi itu gambar barusan aja, bukan gambar lama. Barusan aja, belum diresmikan. Nah, dengan gambar itu apakah Bapak Ibu tidak bermimpi nanti akan ada Universitas Muhammadiyah Ngaglik Sleman Yogyakarta? Wih, top tenan. Saya menawarkan diri, nanti kalau ada pengajian daring, saya bersedia untuk ngisi-ngisi. Ya, kalau nanti insya Allah situasinya sudah normal, saya datang ke Ngaglik. Kalau perlu tidur sana, tadi saya kepengen tidur di judulnya itu. Wah, itu provokasinya Pak Tito tadi. Bangga Ustaz. Karena saya dulu mantan pegawai PKAK, Foster Parent Plan, jadi Ngaglik itu daerah binaan yang menjadi tugas saya kira-kira tahun 79. Saya dulu 2 tahun kerja di PKAK, kerjanya adalah termasuk di Ngaglik dan tempatnya Mbah Marijan dan sebagainya. Jadi cukup apal dengan Ngaglik itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, pimpinan pusat ingin menegaskan bahwa kekuatan Muhammadiyah itu justru di ranting dan cabang. Konkretnya apa? Ada amal-amal konkret. Amal-amal konkret. Apapun amal konkret Bapak Ibu sudah tahu itu. Nah, lalu yang kedua, amal konkret itu tidak sebaiknya diusahakan ada kerjasama lintas ranting, lintas cabang. Jadi cabang Ngaglik bersama dengan cabang-cabang yang lain. Nanti membuat program-program apa yang tidak overlapping. Ya, tidak saling tumpang tindih. Nah, lalu apa nanti itu menjadi kekuatan dari PDM Sleman. Nah, kalau bisa seperti ini, bidang-bidang apa nanti? Nah, tidak hanya bidang pengkajian agama yang itu penting sekali, tapi juga bidang agama dikaitkan dengan ekonomi kerakyatan, dikalikan dengan pendidikan hukum. Mas Ari tadi itu bidang hukum,
lalu nanti tadi disebutkan juga ada dosen-dosen dari UIN dan sebagainya, dan seterusnya, UMB dan sebagainya. Banyak sekali tenaga-tenaga ilmuwan di Muhammadiyah itu nanti yang perlu digilir untuk kemana ke Joglo Ngaglik ini. Kalau perlu dirancang kapan tidur di sana. Ya, saya kira begitu aja sebagai rasa syukur atas nama pimpinan perusahaan Muhammadiyah. Ikut mensyukuri pertama kepada keluarga pewakif. Mudah-mudahan amal beliau sekeluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengantarkan beliau menjadi kepada derajat yang diinginkannya, yaitu apa? Husnul khotimah. Yang kedua, syukuri oleh cabang dengan program-program yang kita visioner. Visioner itu mimpi siang yang perlu dirancang. Pelan-pelan saja tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti. Yang terakhir, Muhammadiyah sekarang ini ya, tadi sudah saya sebutkan perguruan tinggi jumlahnya berapa, PAUD-nya itu juga kurang lebih ada 25.000 PAUD se-Indonesia. Itu semuanya adalah amaliyah dari Al-Insyirah ayat 78. Ayat 7 dan ayat 8. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai melakukan satu jenis pekerjaan amaliyah, maka jangan berhenti. Mulailah dengan pekerjaan amaliyah yang lain. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhan mulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah kamu itu berharap. Jadi berharap itu bukan kepada menungso. Apa menenek menungsane rasa dipercaya. Ya. Di Indonesia ini banyak pemimpin yang bisa dipercaya, banyak dah pejabat yang banyak dipercaya juga, tapi juga ada 1, 2, 3 yang tidak bisa dipercaya. 1, 2, 3 itu maksudnya 123 lah. Nah, itu ada juga, tapi masih banyak orang yang baik gitu. Nah, kita bergerak di cabang ini dalam rangka faida faragta wa ila rabbika farghab. Demikianlah yang bisa saya aturkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi, merahmati, memberkahi amalan-amalan kita semuanya, dan itu bisa mengantarkan kehidupan kita, keluarga kita dengan penuh kesadaran berregenerasi, berkaderisasi, sehingga ada sambung menyambung. Kan begitu. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Busro Mukodas, SHM Hum atas tausiah dan masukannya. Semoga dapat memberikan kita manfaat di kemudian hari dan Joglo dakwah Muhammadiyah Al-Maskuri bisa menjadi lebih baik. Amin. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara yaitu penutup. Namun sebelumnya saya selaku MC ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara launching Joglo Dakwahmu Al-Maskuri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.